Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih mengalami pandemi virus COVID-19. Dan PSBB di wilayah DKI Jakarta hampir berakhir. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan tutorial atau cara membuat biskuit yang dulu pernah ada dan sekarang sudah hilang ya di pasaran. Namanya Oreo Golden. Hilang dari pasaran ya sahabat. Mungkin sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Padahal dulu biskuit ini sempat loh jadi favorit Wangi Pandan. Namun tiba-tiba saja hilang dari pasaran. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya atau di kolom description di bawah. Siapkan 16 sendok makan tepung terigu serbaguna, 5 sendok makan mentega yang agak dicairkan seperti ini ya. Kemudian 6 sendok makan gula halus, 2 sendok makan susu yang tawar ya sahabat. Kemudian 1/4 sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan sedikit pewarna kuning ya agar menciptakan warna goldennya itu ya. Sedikit saja kok sahabat. Dan untuk bahan krim isiannya 7 sendok makan gula halus dan 2 sendok makan mentega. Dapat juga ditambahkan sedikit vanili ya jika suka. Kemudian untuk cetakannya, Wangi Pandan membuatnya sendiri ya. Dari bahan bekas tutup galon seperti ini ya yang digunting kemudian diberi selotip dan disatukan menjadi sebuah lingkaran seperti ini. Dan 1 buah biskuit Oreo untuk mencetak motifnya. Nanti akan kita masukkan ke dalam cetakan bulat ini ya sahabat. Bisa juga loh menggunakan bahan plastik elastis yang lain atau cetakan kue yang berbentuk bulat. Cara membuatnya: siapkan garpu atau whisker untuk mengocok adonan. Bisa menggunakan garpu juga loh sahabat, sama saja ya. Kemudian campurkan gula halus dan mentega ke dalam sebuah wadah. Kemudian kita kocok hingga warnanya pucat ya. Nah, hingga berwarna pucat seperti ini. Kemudian tambahkan tepung terigunya seluruhnya saja ya sahabat. Lalu uleni adonan ini menggunakan tangan. Jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu ya, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Tambahkan 2 tetes pewarna kuning ke dalam susu cairnya dan kemudian aduk rata. Jangan terlalu banyak ya sahabat agar warna biskuitnya tidak menjadi kuning ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu, aduk kembali atau uleni kembali hingga benar-benar tercampur rata dan menjadi kalis seperti ini ya, menjadi adonan yang bisa dibentuk. Kemudian siapkan gelas atau roller pin untuk memipihkan adonan. Sama saja kok sahabat, bisa juga menggunakan gelas ya. Dan selembar plastik untuk meletakkan adonan di dalamnya agar memudahkan kita mengangkat adonannya nanti ya.
Letakkan adonan di dalam plastik, kemudian kita pipihkan hingga ketebalan kurang lebih setengah sentimeter ya sahabat. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Nah, seperti ini ya. Kemudian olesi permukaan saringan menggunakan sedikit mentega. Secukupnya saja agar biskuitnya tidak berminyak pada saat dingin. Nah, seperti ini ya. Kemudian cetak biskuit menggunakan lingkaran yang telah dibuat tadi ya. Lalu masukkan Oreo ke dalamnya dan tekan-tekan menggunakan jempol. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil adonan dari bawah plastik dan lepaskan Oreonya dan cetakannya secara perlahan ya. Nah, seperti ini ya sahabat. Mudah sekali kan, sama caranya pada saat kita membuat Oreo Supreme yang KW itu ya. Letakkan lingkaran, kemudian Oreo di atasnya dan tekan-tekan menggunakan jempol. Kemudian ambil biskuit dari bawah plastik, lalu lepaskan dan keluarkan seperti ini ya. Lakukan hingga seluruh adonan ini telah tercetak. Jika saringan telah penuh, dapat kita panggang terlebih dahulu ya. Jangan lupa meletakkannya diberi jarak, karena biskuit ini akan sedikit mengembang. Jangan lupa untuk memipihkannya, jangan terlalu tebal ya sahabat, karena biskuitnya akan naik ke atas sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Setelah saringan ini penuh, dapat kita panggang sambil kita mencetak adonan yang berikutnya. Panaskan teflon selama kurang lebih 1 menit dan masukkan saringan ke dalam dengan hati-hati ya, karena tepian dari teflon ini panas ya. Kemudian tutup dan panggang selama 35 menit sampai 45 menit dengan api kompor ukuran kecil dan stabil ya. Setelah 20 menit biasanya akan tampak uap air di bagian dalam tutupnya. Dan setelah 35 menit dapat kita cek bagian bawah dari biskuit ini ya. Jika berwarna kecoklatan berarti biskuitnya telah matang. Nah, seperti ini ya sahabat, berwarna kecoklatan. Kemudian tiriskan atau dinginkan dan lanjutkan dengan memanggang adonan berikutnya sampai selesai. Sambil menunggu adonan ini kita panggang, siapkan bahan krim isiannya ya. Campurkan mentega dan gula halus, kemudian kita kocok menggunakan whisker atau garpu sama saja ya, bisa juga, hingga berwarna pucat dan lembut ya sahabat. Sahabat, jangan lupa untuk bantu Wangi Pandan ya membangun channel ini dengan cara subscribe. Jika sahabat menyukai video ini, silahkan tekan tombol like ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video Wangi Pandan yang selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis selama-lamanya. Sahabat, terima kasih banyak ya sebelumnya. Baiklah, setelah biskuit ini telah kita panggang semuanya, biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya. Setelah dingin baru dapat kita isi menggunakan krimnya. Isi biskuit dengan krim, kemudian satukan dan tekan sedikit seperti ini. Lalu bersihkan bagian sampingnya menggunakan sendok. Nah, seperti ini ya sahabat. Lanjutkan hingga seluruh biskuitnya telah kita beri krim ya. Kemudian jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam toples agar biskuitnya tetap renyah. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video Wangi Pandan ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.